Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ella Yuni Asikwe. Mohon maaf itu nama terkenalnya. Jadi nama aku Ella Yuni Astuti, NIM C24170005. Nah, di sini aku bakal ngajak kamu untuk mengenal lebih dalam mengenai pengendalian air limbah. Jika mendengar kata limbah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Limbah itu orang yang udah tua itu ya? Itu masih Mbah. Limbah bukannya pesulap yang gak pernah ngomong? Itu mah limbat. Udah, daripada makin ngaco, mari kita simak video berikut ini. Air adalah unsur yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih sangat bergantung pada pengelolaan dari air tersebut. Air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia biasa kita sebut dengan air limbah. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat dua macam air limbah, yaitu air limbah industri dan air limbah domestik. Air limbah yang langsung dialirkan ke selokan-selokan atau ke kali atau ke sungai itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Air limbah yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari adalah air limbah domestik. Nah, air limbah ini biasanya berasal dari buangan air saat kita mandi, Saat kita mencuci piring, mencuci pakaian, dan mencuci tangan dengan sabun. Di masa pandemi corona ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan meningkat drastis. Sebenarnya hal itu baik untuk dilakukan, tapi jika berlebihan, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan air limbah karena air sabun tadi. Contohnya seperti adik aku, dia sehari cuci tangan bisa sampai 50 kali. Ngapain? Cuci tangan. Mau kemana? Cuci tangan. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengendalikan pencemaran air limbah tersebut? Yaitu dengan cara pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Kamu jangan cuci tangan terus. Ya. Kalau cuci tangan seperlunya aja. Oke. Nah, cuplikan tersebut termasuk ke dalam pengendalian internal, yaitu pengendalian yang kita lakukan dengan cara meminimalisir penggunaan sumber bahan pencemar. Contoh lain dari pengendalian internal adalah penghematan penggunaan air, pengurangan bahan-bahan kimia pembantu pada proses produksi, penggunaan bahan kimia yang biodegradable, dan pencegahan bahan pencemar masuk ke dalam air. Selanjutnya adalah pengendalian eksternal, yaitu pengendalian mutu air limbah yang akan dibuang ke badan air dan pengolahan air limbah pada instalasi pengolahan air limbah atau yang sering kita sebut sebagai IPAL. Contoh IPAL yang dimiliki oleh hampir setiap rumah tangga adalah septic tank. Kita juga bisa membuat IPAL sendiri secara sederhana di rumah. Yang penting kita tahu prinsip dan tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling penting dari penjernihan air adalah sedimentasi atau pengendapan dan filtrasi atau penyaringan. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat IPAL sederhana ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita seperti bak penampung, pasir, batu koral atau batu kerikil, arang, dan ijuk. Bahan-bahan tersebut dapat kita susun seperti gambar berikut ini. Bak penampung berfungsi sebagai wadah bahan-bahan yang telah disediakan. Kemudian pasir untuk menahan endapan lumpur. Batu koral atau batu kerikil sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Kemudian arang untuk penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang ada di dalam air limbah. Kemudian ada ijuk untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Satu langkah kecil yang kita lakukan bisa berkontribusi untuk
mengurangi pencemaran air limbah di perairan. Sekian video dari aku, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dah.